Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya aku kudramakan dan aku baktikan salam pramuka. Ya, bagaimana kabar adik semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kakak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi tali temali. Ya, apa sih tali temali itu? Jadi tali temali ini ialah suatu ilmu di bidang pramuka yang mana kegunaannya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan apapun ya. Nanti setelah ini akan kita praktekkan basic-basic atau dasar-dasar dari ilmu tali temali atau pioneering. Stay tune terus, lanjutkan. Nah, di dalam ilmu tali temali kita membutuhkan beberapa peralatan ya. Yang pertama ada tali dan yang kedua ada toya. Bisa Dedek lihat di bawah ini, bawah kakak. Nah, itulah peralatan yang dibutuhkan dalam ilmu tali temali. Jadi, ilmu tali temali ini ialah ilmu terapan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi bukan hanya untuk perlombaan, ilmu ini pun bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa contohnya kak? Seperti contoh, kalau kita ingin membuat yang jemuran, kita bisa menggunakan ilmu pioneering, gitu kan? Lalu membuat meja makan, kita pun bisa membuat ilmu pioneering. Nanti di akhir akan berikan contoh pioneering apa saja atau tali temali apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, adik-adik, selanjutnya akan kakak berikan cara untuk bagaimana sih kak untuk kita menerapkan tali temali itu. Jadi dalam tali temali kita ada beberapa istilah adik-adik. Ada yang namanya istilahnya simpul dan ada namanya ikatan. Nah, di sini kakak akan pertama-tama itu mempraktekkan tentang simpul terlebih dahulu. Di sini kakak sudah memegang tali ya. Untuk simpul akan kakak ajarkan itu dua, karena basic atau yang sering digunakan itu dua simpul tersebut ya. Yang pertama ada simpul pangkal dan yang kedua ada namanya simpul jangkar. Nah, untuk cara simpul pangkal bisa diberi perhatian di sini ya. Untuk simpul pangkal langkah-langkahnya sangat mudah. Yang pertama kita membuat huruf O seperti ini ya, satu huruf O. Lalu yang kedua kita buat lagi yang kedua. Jadi ada dua seperti ini ya. Jadi dua seperti ini. Lalu kita gabungkan. Yang kedua ini berada di belakang yang pertama. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam toya atau barang yang ingin kita ikat. Kita masukkan, lalu kita kencangkan. Nah, bisa tampak seperti ini ya. Ini namanya adalah simpul pangkal adik-adik. Ini namanya simpul pangkal. Simpul ini sangat kuat. Dan biasanya fungsi dari simpul pangkal ini ialah untuk mengawali dan mengakhiri sebuah ikatan dalam pioneering atau tali temali, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan kita lepas lagi ya. Selanjutnya akan berikan contoh untuk simpul jangkarnya ya. Tadi simpul pangkal sudah ya, dengan cara 2O tadi. Kakak ulangi, simpul pangkal seperti ini ya, 2O. Lalu kita masukkan, tinggal kita terapkan ke toya. Seperti ini simpul pangkal ya bentuknya. Yang kedua akan kakak terapkan atau kakak contohkan bagaimana cara membuat simpul jangkar. Cukup mudah caranya. Pertama kita bentuk seperti ini ya. Lalu kita masukkan jari telunjuk dan jari ibu jari kita di antara tali. Lalu kita tarik ke belakang seperti ini ya. Lalu kita buat seperti ini. Nah, bentuk inilah yang dinamakan simpul jangkar. Coba kita praktekkan ke dalam toya supaya lebih jelas. Nah, seperti ini bentuknya simpul pangkal. Simpul jangkar, mohon maaf. Simpul jangkar seperti ini adik-adik. Nah, itu tadi ya, itu untuk simpul. Seperti itu. Jadi ada dua simpul. Yang pertama simpul pangkal dan yang kedua ada simpul jangkar ya, seperti itu. Silakan nanti adik-adik lihat lagi bagaimana tadi di awal supaya bisa lebih paham dan mengerti
Dan kakak harap adik-adik bisa mempraktekannya nanti seperti itu. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan terkait dengan simpul. Lalu selanjutnya akan kakak mencontohkan bagaimana kak cara membuat ikatan seperti itu. Jadi dalam ilmu tali temali itu ada banyak sekali ikatan, ya. Ada ikatan palang, ada ikatan silang, ada ikatan canggah dan lain-lain. Dan dari masing-masing ikatan itu memiliki fungsi berbeda-beda adik-adik. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi ikatan palang itu mempunyai fungsi berbeda untuk apa, lalu ikatan canggah itu untuk apa. Jadi punya fungsi masing-masing. Ya, untuk kali ini, untuk pertemuan kita yang pertama ini tentang tali temali, kakak akan ajarkan adik-adik dulu bagaimana cara membuat ikatan palang. Karena ikatan palang ini termasuk ikatan yang menurut kakak sangat mudah untuk kalian semua dipraktekkan dalam rumah seperti itu. Ya, langsung saja kita mulai. Ya, kita membutuhkan toya dan tali seperti biasa. Yang pertama kita akan bentuk toya itu seperti huruf plus atau tambah, ya, huruf plus atau tambah. Jadi untuk ikatan palang perlu diketahui jika kita menemukan toya atau kayu dan kita ingin menyambungkannya, lalu toya dan kayu ini bersifat atau membentuk tambah, huruf angka plus atau simbol plus, ya. Ini kita menggunakan simpul palang, ikatan palang namanya, mohon maaf. Yang pertama bagaimana kak caranya kak? Kita akan membuat, pertama untuk awal itu kita membuat simpul pangkal terlebih dahulu, ya. Kita buat simpul pangkal terlebih dahulu di sini, ya. Oke, kita buat simpul pangkal terlebih dahulu. Nah, setelah terbuat simpul pangkal di sini, ya adik-adik ya, kita langsung akan membuat ikatan palangnya. Bagaimana caranya? Silahkan adik perhatikan ya. Pertama untuk langkah awal kita buat seperti ini ya. Kita tarik ke atas, lalu ke bawah, ya. Lalu ke atas lagi, ke sini lagi, dan ke bawah lagi. Nah, ini untuk awal. Seperti ini bentuknya. Jadi ini fungsinya ikatan palang itu untuk menggabungkan dua toya atau dua benda, entah itu kayu atau apapun, yang bentuknya membentuk simbol plus seperti itu. Ya, seperti ini bentuknya. Sudah seperti ini, kita ulangi lagi, ya. Kita tarik ke atas, lalu kita ke bawahkan lagi, ya. Seperti ini, kita ke bawahkan lagi. Oke, sudah mulai terlihat bentuknya. Seperti ini, ya. Ini ikatan palang. Kita lanjutkan. Udah selesai belum kasih? Belum. Ini belum selesai. Nah, setelah dua kali kita boleh tambah satu kali lagi. Sekali lagi deh. Tuh. Kita tarik lagi ke atas, ya. Lalu kita ke bawahkan, ya. Lalu kita ke ataskan lagi. Seperti ini bentuknya. Setelah itu kita kencangkan. Jangan sampai kita punya ikatan itu kendor, ya. Kita kencangkan seperti ini. Setelah ini bagaimana kak? Kita kunci, ya. Kita kunci katanya supaya lebih kuat. Kemana arahnya? Setelah gini kita arahkan memutari dua toya ini. Nah seperti ini. Kita boleh lakukan ini dua kali minimal. Ini satu, oke, ya. Yang kedua ini. Oke, tambah lagi di satu deh, biar pas. Udah dua kali, kita tambah satu lagi. Jadi tiga kali. Jadi setelah dibentuk tadi dari atas ke bawah seperti menyulam, itulah istilahnya ya. Kita cekek atau kita kunci. Setelah itu gimana kak selesainya? Kita di akhir kita buat simpul pangkal lagi, ya. Seperti di awal untuk mengunci supaya ikatan ini tidak kendor. Seperti itu. Ya. Nah, seperti inilah adik-adik tampak dari penampakan dari simpul atau ikatan palang, ya, bisa dilihat
ini tampak depannya akan kebalik untuk tampak belakangnya. Nah, seperti ini. Jadi sama, dua toya ini tergabungkan dengan kuat, tidak akan lepas seperti itu ya. Ini adalah contoh dari ikatan palang ya. Ini adalah contoh dari ikatan palang. Nanti untuk ikatan yang lainnya akan kakak terapkan di latihan kita selanjutnya seperti itu. Ya, baiklah adik-adik, tadi sudah kakak jelaskan apa itu tali temali, lalu sudah kakak jelaskan juga tentang simpul pangkal, simpul jangkar, dan ikatan palang. Nah, di akhir sebelum kakak tutup, kakak akan memberikan contoh dari penerapan ilmu tali temali ini yang bisa berguna di kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa kita lihat adik-adik di sebelah kiri kakak. Ya, di sini kakak membuat tiang jemuran darurat. Ya. Jadi cukup dengan menggunakan toya atau kayu, lalu tali kita bisa ikatkan ke pohon atau ke kayu lainnya ya. Dengan begini ini sudah bisa menjadi jemuran darurat ya, seperti itu. Inilah contoh dari pentingnya ilmu tali temali yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya mungkin itu aja adik-adik ya materi pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, bisa kalian diterapkan di rumah ya. Sekian dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.